Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Christina Kambameru dengan NRP 22232843 kelas B. Saya menempuh pendidikan di 3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan di Uniti Setia Malang. Pada kali ini saya memenuhi tugas mata kuliah anatomi fisiologi yang dibimbing oleh Bapak Henry Didiharto Escape Nurse MPD. Di sini saya akan mempresentasikan sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal terdiri dari dua kata. Yang pertama muskulo otot, yang kedua skeletal tulang. Muskulo atau muskular adalah jaringan otot-otot tubuh. Ilmu biologi, skeletal atau osteo adalah tulang kerangka tubuh, ilmu osteologi. Muskuloskeletal disebut juga lokomotor. Sistem muskuloskeletal otot rangka. Otot jaringan tubuh yang berfungsi mengubah energi kimia menjadi energi mekanik sebagai respons tubuh terhadap perubahan lingkungan. Rangka, bagian tubuh tulang dan tulang rawan kartilagos sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Sistem rangka dan sendi, bagian dari sistem gerak fasik terbentuk dari jaringan pengikat yang keras dan kaku, jaringan penyokong. Banyak gandum mineral itu prekat dan zat gatur. Fungsi sistem rangka. Yang ke-1, saya memberi bentuk dan postur tubuh. Yang kedua, melindungi organ-organ yang lunak, misalnya otot, sumsum tulang belakang, paru-paru, jantung, dan lain-lain. Ketiga, penyangga berat badan, misalnya tulang leher, tulang belakang, dan tulang pelvis. Keempat, tempat melekatnya otot-otot rangka atau disebut otot lurik. Jenis tulang, jaringan penyusun yang ada tulang rawan dan tulang keras. Bentuknya bentuk tulang itu tulang pipa, tulang panjang, tulang pendek, tulang pipi, tulang pneumatika, dan tulang sesamoid. Tulang rawan. Yang pertama, sel-sel tulang rawan yang disebut kondroblast. Yang kedua, sel-sel kondroblast mengeluarkan matriks yang disebut kondrin. Dan yang ketiga, lama-kelamaan kondroblast akan terkurung oleh matriksnya sendiri dalam ruangan yang disebut lakuna. Di dalam lakuna terdapat kondroblast yang bersifat tidak aktif disebut kondrosif, sel tulang rawan. Tulang keras osteon, substansia spongiosa, cancelosa, substansia kompakta padat. Di sini ada gambarnya. Penyusun jaringan tulang keras, pembentuk jaringan sel-sel tulang, sel osteoprogenitor, osteoblast, osteosit, dan osteoklas matriks. Matriks mengandung unsur organik terutama kalsium, fosfat, hidroksiapatit. Nah, ini gambarnya. Struktur mikroskopis tulang. Sistem Havers, saluran Havers, saraf pembuluh darah, aliran limpa. Lamela, lempeng tulang yang tersusun konsentris. Lakuna, ruangan kecil yang terdapat di antara lempengan-lempengan yang mengandung sel tulang. Kenalikuli, memancar di antara lakuna dan tempat difusi makanan sampai ke osteon. Berikutnya ada preosteon, membran vaskular fibrosa yang melapisi tulang, banyak pembuluh darah dan melekat
erat pada tulang. Pada tulang yang sedang tumbuh terdapat lapisan sel pembentuk tulang di antara periosteum dan tulang. Muskel, muskulo, otot, jaringan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif kontraksi. Otot, di sini ada gambarnya, yaitu ada otot bisep, ada otot myofibri, otot tricep. Ini di sebelah kirinya ada nukleus, berkas serabut otot tunggal. Nah, selanjutnya fungsi otot. Yang pertama menghasilkan gerakan rangka, yang kedua mempertahankan sikap dan posisi tubuh, dan yang ketiga melindungi organ vital, dan yang keempat menopang jaringan lunak. Dan selanjutnya juga yang ketiga itu tipe jaringan otot. Tipe jaringan otot ada di bagian kanan ini, gambar yang bagian kanan saraf otot, inti sel, otot lurik. Bagian kirinya ada saraf otot, inti sel, otot jantung. Dan gambar yang paling bawah yang warna merah itu ada saraf otot, inti sel, dan otot polos. Otot polos yang pertama itu berbentuk gelondong, memanjang dan ujung runcing. Kedua, jumlah inti sel 1 dan terletak di tengah. Ketiga, tidak mempunyai garis melintang. Keempat, bekerja secara involunter di luar kehendak, saraf otonom. Kelima, kecepatan kontraksi paling lambat. Keenam, mampu berkontraksi lama dan tidak cepat lelah. Ketujuh, terdapat pada dinding penyusunan organ-organ tubuh bagian dalam, contohnya seperti saluran pernapasan, saluran pencernaan, saluran reproduksi, pembuluh darah, dan getah bening. Dan juga ada otot rangka lurik. Pertama, bentuk silindras dengan garis gelap terang. Kedua, melekat pada rangka. Ketiga, bekerja secara sadar dengan perintah otak atau disebut volunteer. Keempat, cepat dan mudah lelah. Kelima, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau disebut multisel. Keenam, mempunyai pigmen myoglobin. Ketujuh, inti sel yang berada di pipi. Otot jantung. Di sini ada otot jantung yang berbentuk silindris dan memiliki percabangan disebut syncytium, dan otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, involunter, dan bekerja terus-menerus dan tak membutuhkan istirahat. Selanjutnya ada tipe jantung otot. Ada otot polos, otot kerangka, dan otot jantung. Sekian dari saya yang saya dapat presentasi hari ini mengenai anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal. Mohon maaf jika ada kesalahan.